Konsep hidup enak menguntungkan. Konsep hidup enak menguntungkan dan membawa kebahagiaan di dunia serta akhirat adalah konsep yang sejalan dengan ajaran agama, etika, dan nilai-nilai universal. Berikut adalah penjelasan yang dapat diterapkan oleh setiap orang. 1. Hidup sesuai prinsip kebaikan. Melakukan kebaikan kepada diri sendiri, sesama, dan lingkungan adalah jalan utama untuk hidup yang tenang dan bermakna. Prinsip ini diajarkan dalam berbagai agama, termasuk Islam, yang menekankan amal solih, keikhlasan, dan kasih sayang. 2. Bekerja dengan jujur dan ikhlas. Rezeki yang halal dan barokah diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Dengan ikhlas, pekerjaan apapun terasa lebih ringan dan bermakna. 3. Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Mencari kebahagiaan dunia tidak berarti melupakan akhirat. Sebaliknya, usaha duniawi yang diniatkan untuk ibadah akan berbuah pahala di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bagian dari ibadah. 4. Berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain, berbagi rezeki, dan menjaga hubungan baik adalah kunci hidup yang damai. Orang yang memberi akan merasakan kebahagiaan batin, yang tidak dapat dinilai dengan materi. 5. Bersyukur dan bersabar. Hidup enak bukan berarti selalu memiliki segalanya, tetapi lebih kepada mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Dalam menghadapi kesulitan, bersabar adalah jalan untuk menjaga hati tetap tenang dan mendapatkan ridha Allah. 6. Meningkatkan kualitas ibadah. Kebahagiaan sejati adalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Melaksanakan salat, puasa, zikir, dan membaca Al-Quran memberikan ketenangan hati. Ibadah ini juga menjadi bekal utama untuk masuk surga. 7. Hidup dengan sederhana dan berprasangka baik. Gaya hidup sederhana menjauhkan diri dari sifat rakus dan iri hati. Berprasangka baik kepada Allah dan manusia menjadikan hati lapang, sehingga terhindar dari stres dan konflik. Konsep ini dapat diterapkan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial atau kemampuan materi. Kuncinya adalah niat yang tulus, usaha yang konsisten, dan doa yang tak pernah putus. Dengan menjalani hidup seperti ini, seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan dijanjikan surga di akhirat. Para ulama dan wali Allah dikenal dengan kedisiplinan dalam amalan harian mereka yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah beberapa contoh amalan harian yang biasa dilakukan oleh mereka, beserta penjelasan dan tokoh yang dikenal melakukannya. 1. Salat tahajud. Amalan salat malam tahajud adalah ibadah utama yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan salat dan bermunajat. Penjelasan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 79. Contoh tokoh, Imam Al-Ghazali selalu menjaga salat malamnya untuk merenungi dosa-dosa dan mendekatkan hati kepada Allah. 2. Zikir dan istighfar. Amalan, mengucapkan zikir seperti tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Penjelasan, zikir menghidupkan hati dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri beristighfar lebih dari 70 kali sehari, hadis riwayat Bukhari. Contoh tokoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal selalu berzikir hingga waktunya penuh dengan mengingat Allah. 3. Membaca dan mengkaji Al-Quran. Amalan, setiap hari, ulama dan wali Allah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan Al-Quran, bahkan menghafalnya. Penjelasan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Contoh tokoh, Imam Syafi'i membaca Al-Quran hingga hatam 2 kali sehari di bulan Ramadan. 4. Sedekah dan berbuat baik. Amalan, berinfak dan membantu sesama adalah amalan yang mereka lakukan setiap hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Penjelasan, sedekah membersihkan harta dan hati, serta membawa keberkahan hidup. Contoh tokoh, Wali Songo, seperti Sunan Kalijaga, sering membantu fakir miskin dan berdakwah melalui pendekatan kasih sayang. 5. Puasa sunnah. Amalan,
para ulama sering menjalankan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid tengah bulan, dan puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Penjelasan, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh tokoh, Imam Nawawi dikenal sangat istiqomah menjalankan puasa sunnah sepanjang hidupnya. 6. Menghindari hal-hal yang melalaikan. Amalan. Para wali dan ulama menjaga waktu mereka dari hal yang tidak bermanfaat, seperti perdebatan yang tidak perlu, hiburan berlebihan, atau pembicaraan sia-sia. Penjelasan, mereka fokuskan pada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana firman-Nya. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1-3. 7. Belajar dan mengajar ilmu agama. Amalan. Para ulama menghabiskan waktu mereka untuk belajar, menulis kitab, dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Penjelasan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Contoh tokoh, Imam Bukhari menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, dan hasilnya adalah kitab Sahih Bukhari. Penutup, amalan-amalan ini mencerminkan kesungguhan mereka dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Siapapun yang ingin mengikuti jejak mereka dapat memulai dengan hal kecil dan terus meningkatkan konsistensinya. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keridaan Allah dan mencapai kedamaian dalam hidup.